Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kila Fatina. Saya akan menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi pengarangnya secara artistik yang diwarnai oleh budaya, pengalaman batin, pandangan hidup, dan latar belakang pengarang lainnya. Cerita rakyat termasuk cerita fiksi karena dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Indonesia memiliki cerita rakyat dengan keunikan dan ciri khas masing-masing. Jenis-jenis cerita fiksi ada 9, yaitu legenda, dongeng, mite, sage, epos, cerita jenaka, novel, fabel, dan cerpen. 1. Legenda. Legenda yaitu sebuah cerita asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya cerita asal mula Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, terbentuknya Tangkuban Perahu, dan cerita baru Klinting. 2. Dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Contohnya dongeng Cinderella. 3. Mite. Mite yaitu cerita yang berisi mengenai dewa-dewi atau cerita yang sifatnya sakral dan penuh mistis. Contohnya kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Bima. 4. Sage. Sage yaitu sebuah cerita yang isinya mengandung unsur sebuah sejarah. Contohnya Damar Wulan dan Cium Wanara. 5. Epos. Epos yaitu sebuah cerita kepahlawanan. Contohnya Ramayana dan Mahabharata. 6. Cerita jenaka. Cerita jenaka yaitu sebuah cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Contohnya cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan cerita Si Kebayan. 7. Novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contohnya novel Harry Potter karya J.K. Rowling. 8. Fabel. Fabel atau cerita binatang yaitu sebuah cerita rakyat yang tokohnya berupa binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil yang cerdik dan cerita serigala yang licik. 9. Cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan jenis karya sastra dengan jalan cerita kurang dari 10.000 kata, memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Contohnya cerpen Tamasya dengan Perahu Bugis karangan Usman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.